Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih kuat puasanya dalam Ramadan ini. Tetap kuat, tetap ikhlas, tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadahnya agar kita menemukan lezatnya Ramadan, lezatnya di bulan Ramadan, nikmatnya di bulan Ramadan, dan juga akan mencapai Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan ini. Bifastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba menambah ibadah, menambah bacaan-bacaan Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran, sering membaca sholawat-sholawat yang tanpa kita punya wudhu pun kita bisa membaca sholawat dengan tidak mempunyai wudhu. Saat kita membaca Al-Quran di pagi hari atau siang hari atau sore hari demi menambah atau mengisi kekosongan kegiatan pada saat Ramadan, yang bukan hanya bernaung dengan naumul shaimin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ya ibadah, bukan hanya bernaung pada saat itu. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran, tadarus. Kita pastinya tidak lepas dari menelan ludah, menelan air liur, menelan dahak, atau pada saat batuk dahak yang kita telan. Maka timbullah pertanyaan, apakah boleh nih pada saat kita melakukan puasa Ramadan, pada saat puasa Ramadan ini menelan ludah, hitung-hitung nelesi gorokan atau membasahi tenggorokan? Ulama semua sepakat bahwasanya untuk menelan ludah tidak ada yang mengatakan bahwasanya menelan ludah pada saat puasa itu membatalkan puasa. Puasa apapun itu, entah puasa sunnah atau puasa Ramadan. Utamanya kita saat ini sedang puasa Ramadan. Jadi nek ngelak ya sakake-akene wae ngelak itu. Asalkan ada beberapa kriteria bahwasanya sampean kabeh menelan ludah itu seperti apa dan gimana. Yang pertama, yang memang ludah itu benar-benar bersumber dari ludahnya sampean, bukan lidah orang, bukan ludah orang yang sampean tampani sampean lek ora. Gitu. Yang memang itu bersumber dari air liur, air ludahnya sampean atau jero Jawa idune sampean dhewe sing sampean lek kuwi mah. Nah, misalkan idune wong liya sampean lek ya ora kagila. Nggih. Jadi memang kriterianya salah satunya itu bersumber dari air ludah sampean sendiri, air ludah orang yang melakukan puasa itu sendiri. Yang kedua, air ludah itu tidak keluar batas yang sewajarnya, yang seharusnya, yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah keluar dari mulut atau bibir ini gitu, terus sampean telan lagi, lah itu yang beda lagi gitu. Atau udah keluar bawah, tuh eman rek tak ambilnya ya, sampean jopok maneh, sampean dolet, sampean dirat, itu pasti membatalkan puasa. Dan mestinya air ludah itu masih murni, tidak kecampuran apapun. Yang sampean telan itu tadi
itu tidak akan membatalkan puasa. Misalkan moro-moro sampean angop ono idune nak ngene kono angop atau gimana, moro-moro laler menclok sampean lelep ya batal. Nek ora sengaja ya ora apa-apa, ya diludahkan aja ndak apa-apa. Ya tapi ora mungkin nah, terus laler sampean lek ya ora mungkin gitu. Dan biasanya perempuan-perempuan ini yang biasa dilakukan di tengah-tengah siang bolongnya mengisi kekosongan, yakni menjahit baju-baju yang bolong atau membuat kerajinan tangan atau apa. Pada saat menjahit itu biasanya kan benangnya itu diludahin atau diemut titik. Nah itu batal, itu membatalkan. Karena ada yang mengatakan warna dari benang jahit itu tadi itu yang bisa mencampuri atau nantinya ludah itu terkontaminasi dengan warna-warna benang yang ada di benang tersebut. Jadi itu tidak boleh itu. Terus sampean lek gitu. Alangkah baiknya nek anjene anu ya sidonono wis kek ono idune sampean tak letno nek ono benang ya ora, nggih. Gimana caranya meminimalisir jangan sampai ludah itu tercampur dengan hal yang lainnya dan masih dalam kategori tidak keluar dari batas makfu, batas-batas yang keluar dari bibir itu tadi. Jadi beberapa ulama memang sepakat kalau kita menelan ludah, menelan dahak dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir, perbanyak membaca Al-Quran ya. Karena memang kita sering mengucapkan kalimat apapun pada saat kita mengisi apapun, kalau saat puasa pastinya sering menelan ludah. Yang terakhir ya, bahwasanya kita menelan ludah itu masih batas sewajarnya ya, walaupun misalkan ada nih orang yang mengumpulkan ludahnya di mulut ini, dikumpulno ben koyok ngelek itu, koyok ngombe idune dikumpulno akeh lebih, ya tetap masih dalam kategori tidak keluar dari batas bibir itu tadi, tidak apa-apa Mas. Cuman ya ngapain kita menelan ludah yang sewajarnya saja agar tidak sampai membatalkan puasa. Kesimpulannya memang dari beberapa kriteria tadi itulah yang harus sampeyan hindari, yang mana menelan ludah saat puasa tidak membatalkan puasa, entah puasa apapun, utamanya kita saat ini melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan secara istiqomah, ibadah tarawih, ibadah membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya kita lakukan ini, semoga diberikan ganjaran yang setimpal. Karena memang di bulan ini yang memang Allah memberikan ganjaran itu sendiri ya. Jadi khusus memang di bulan Ramadan ini Allah memberikan ganjaran khusus untuk umatnya, tidak diberikan atau dikategorikan manapun. Tetap semangat, tetap kuat melakukan ibadah Ramadan ini, tetap istiqomah, tetap menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada, selalu semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan. Akhlakul karimah di dalam era modernisasi oleh globalisasi ini penting. Attitude, tata krama, unggah-ungguh penting untuk sangune orang hidup, sanggup buat hidup di kehidupan masyarakat. Pondok pesantren gudangnya untuk mencetak kader-kader santri yang berakhlakul karimah, santri yang menjadikan insan kamil, insan yang penuh barokah, insan yang penuh manfaat di masyarakat, bisa mengisi sesuatu hal yang berbau agama di masyarakat. Mari Pondok Pesantren Nurul Quran mencetak kader bisa membaca qiraatul Quran dengan penuh dengan irama-irama yang sudah melanglang buana, yang sudah ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional.
banyak santri-santri dan alumni-alumni yang sudah mendirikan pondok pesantren-pesantren yang ada di Gresik khususnya. Bahkan di luar Gresik juga banyak. Pondok pesantren Nurul Quran mencetak santri yang memiliki bacaan Quran yang sempurna, memiliki ilmu tajwid yang paham akan makharijul huruf yang benar, membaca makharijul huruf yang benar, waqaf yang benar. Disinilah pondok pesantren Nurul Quran, pondok pesantren Tahfidzul Nurul Quran juga mencetak orang-orang yang hafal Al-Quran. Mari anak jenengan sedanten pingin bacaan Al-Quran, mari mondok di pondok pesantren Nurul Quran, pondok pesantren Tahfidz Nurul Quran. Mondok itu keren, mondok itu kuat, mondok itu tangguh, mondok itu mampu berkompetisi di khalayak masyarakat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.